Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Materi hari ini yang akan kita bahas adalah bisnis online dan produk SMK Farmasi Cendikia Farma Husada. Masih bersama saya Erni Yunita. Definisi bisnis. Bisnis online adalah bisnis yang dijalankan secara online atau melalui media internet sebagai media pemasaran barang ataupun jasa. Bisnis online banyak macamnya sebagaimana bisnis yang kita kenal selama ini. Tapi secara umum, bisnis online dibagi menjadi 3 jalur, yaitu bisnis penjualan atau jasa, pemasaran, dan periklanan atau gabungan dari ketiganya. Contoh situsnya, bursa iklan dan jual beli online contohnya adalah berniaga.com, togobagus.com, dan larismanis.web.id. Beberapa tipe fasilitas media internet yang digunakan adalah website, blog, community web, social network, space and banner on web, dan software. Affiliate marketing atau reseller adalah suatu usaha bisnis internet dengan cara menjualkan produk orang lain di internet. Kemudian, dari setiap penjualan yang terjadi, maka kita akan memperoleh komisi dari penjualan tersebut. Biasanya, sistem komisinya bagi hasil 50% banding 50%. Misalnya untuk produk seharga 100.000, maka komisinya adalah 50.000 dan komisi 50 banding 50. Tetapi ada juga yang mau memberikan komisi lebih besar, misalnya 70%. PPC atau pay per click. PPC adalah suatu program di mana kita akan dibayar jika ada yang mengklik iklan yang ada di website atau blog kita. Komisi yang diberikan bervariasi. Misalnya, ada yang dibayar $1 sampai dengan 20 US dollar per klik atau bahkan lebih. Ada banyak sekali broker PPC yang ada di internet. Misalnya, yang paling terkenal adalah Google dan lainnya. PTR atau pay to review. Pay to review adalah salah satu sumber untuk mendapatkan uang dari internet dengan aktivitas ngeblog kita. Caranya adalah kita mereview atau menulis artikel tentang produk dari pemasang iklan. Ada banyak sekali broker PTR di internet, misalnya sponsor, smoothie, dan lain-lain. Di Indonesia, juga PTR lokal seperti review.com dan @reviewcam.com. Membuat produk sendiri. Membuat produk sendiri Anda dengan menjual ide atau keahlian Anda yang dikemas dalam produk digital seperti e-book, software, dan video training. Sistem keanggotaan berbayar. Jika Anda memiliki keahlian tertentu, Anda dapat membuat kursus belajar bisnis online seperti Ane Ahira yang mendirikan asianbrand.com atau Koza Aranda dengan kozaaranda.biz-nya. Ataupun membuat forum berbayar. Keuntungannya didapat dari iuran bulanan anggotanya. Sistem keanggotaan berbayar lainnya adalah dengan membuat situs iklan baris berbayar, di mana Anda akan dibayar jika Anda yang ingin memasang iklan di situs iklan Anda, atau bisa juga Anda menyediakan ruang di blog Anda, kemudian menawarkan orang untuk memasang iklan di sana. Memarkir domain. Domain parkir ialah mobil yang diparkir yang artinya tidak digunakan. Anda dapat memanfaatkan domain kosong Anda atau Anda sengaja membeli beberapa domain kosong untuk diparkir. Domain kosong tersebut bisa diisi dengan iklan sehingga Anda akan mendapatkan penghasilan dari iklan tersebut. Atau Anda bisa mendaftarkan domain kosong Anda untuk dipasangi iklan di park.com. Toko online atau online store. Anda bisa menjual barang dagangan Anda di internet dengan membuat sebuah toko online. Di dalamnya, Anda bisa menampilkan gambar-gambar produk beserta harga layaknya sebuah katalog. Jika Anda tidak mempunyai produk, Anda bisa bekerja sama dengan penjual barang atau teman Anda yang punya usaha tertentu untuk dipromosikan di internet dengan sistem hasil.
Layanan online. Dengan keahlian yang Anda miliki, Anda dapat menjual jasa membuat website, pembuatan program lewat internet, dan lain-lain. Online trading. Online forex trading, meskipun merupakan bisnis yang nyata, juga bisa dikatakan sebagai bisnis online, meskipun proses transaksinya menggunakan internet. Forex trading ini merupakan bisnis yang dapat mendatangkan keuntungan yang besar, tapi sangat berisiko. Layanan domain atau hosting. Ada banyak sekali layanan domain dan hosting baik di Indonesia maupun di luar negeri. Bisnis domain dan hosting juga merupakan bisnis internet yang menjanjikan. Kelebihan dan kelemahan bisnis online. Kelemahan bisnis online adalah modal utama bisnis adalah kepercayaan, jadi rawan penipuan. Rawan hacker, karena wujud barang atau jasa ditawarkan di dunia maya biasanya banyak komplain. Sedangkan kelebihannya adalah tidak terikat tempat dan waktu. Pasarnya yang luas, media promosi yang efektif, modal dan biaya operasional yang relatif kecil, dan you are the boss. Baiklah, produk minuman kesehatan karya SMK Farmasi Cendekia Farma Husada. Strategi pemasaran merupakan strategi untuk melayani pasar atau segmen pasar yang dijadikan target oleh seorang pengusaha. Sementara ini, produk kami dijual secara personal oleh siswa. Kami juga membuka stand penjualan jika ada kegiatan di Balai POM Lampung dan kegiatan pameran di Taman Kota. Produk kami. Produk adalah benda atau sesuatu yang bisa ditawarkan ke pasar untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan sehingga dapat memberikan kepuasan pada saat pemakaian atau konsumsi. Produk yang ditawarkan sekolah kami adalah berupa minuman kesehatan seperti bandrek, kunyit asam, beras kencur, rosella jelly, dan pisang kencur. Kami mengemas produk minuman kesehatan dengan menggunakan botol plastik ukuran 230 dan 250 mm untuk menarik konsumen. Kemasan produk juga dilengkapi dengan gambar stiker yang dapat menarik perhatian konsumen. Harga adalah sejumlah uang yang dibebankan untuk sebuah produk atau jasa. Secara lebih luas, harga adalah keseluruhan nilai yang ditukarkan konsumen untuk mendapatkan keuntungan dari kepemilikan terhadap sebuah produk atau jasa. Harga produk kami saat sudah ada di pasar seharga 10.000 per botol. Faktor penentu harga jual yang pertama ada biaya, laba, dan volume produk. Menurut Mulyadi, biaya adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini, harga jual ditentukan berdasarkan jumlah biaya produksi yang telah digunakan untuk memproduksi per unit produk. Biaya produksi meliputi harga bahan baku, biaya proses produksi, dan upah tenaga kerja. Laba. Sekolah kami telah menentukan beberapa laba maksimal yang harus dicapai setiap kalinya dibeli oleh konsumen. Asalkan produk laku terjual dan sekolah mendapatkan pemasukan untuk memenuhi biaya operasional selanjutnya, maka hal ini dirasa sangat cukup untuk sekolah. Meningkatkan volume pembelian dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, melalui potongan harga. Jika konsumen membeli lebih dari 5 unit, konsumen mendapatkan potongan harga tertentu. Kedua, melalui kemasan produk. Perusahaan dapat mengepak varian produk dalam satu paket. Harga kemasan tersebut tentu harus lebih murah ketimbang konsumen membeli produk-produk tersebut secara eceran. Ketiga, melalui bonus. Jika konsumen membeli 10 produk, maka akan mendapatkan produk lain sesuai kebijakan yang diinginkan sekolah. Berikut adalah daftar harga produk. Untuk minuman bandrek, beras kencur, kunyit asam, rosella jelly, dan pisang kencur, harga pabrik yang diberikan adalah 6.000, sedangkan harga pemasaran adalah 10.000. Berikut adalah produk-produk kami.
Baiklah, sekian materi yang saya jelaskan. Terima kasih, semoga bermanfaat dan dapat kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.